Halo guys, balik lagi gue Mac dari channel Detect ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Daxa. Dan kali ini gue bakal ngebahas Daxa 2 Air Wireless. Dan sebelum gue bahas untuk fitur-fiturnya, gue bahas dulu untuk kelengkapannya dulu. Dan sebenarnya kita bahas untuk kelengkapannya. Di sini kalian akan melihat packaging ini cukup premium ya. Pertama, kalian akan mendapatkan satu buah pouch case mouse yang dalam bentuk full, kabel paracord dengan USB ke USB Type-C yang sudah gold plate, satu set MOSFET untuk semua bagian dari mouse ini, dan kalian akan mendapatkan satu converter dari USB Type-C ke USB. Dan terakhir kalian akan mendapatkan satu buah kertas atau buku manual dari mouse-nya ini. Nah, setelah kamu sudah melihat kelengkapannya di sini, gue bahas untuk fitur-fiturnya nih ya. Nah, pertama untuk fitur-fiturnya ini, pertama kalian bisa mengganti untuk mouse-nya ini dengan cover yang sudah disediakan dari Rexus mereka jual. Itu ada cover warna banyak, ada merah, ada Tosca, ada biru, Tosca biru, ada merah muda. Mengganti covernya itu menurut gue sih nggak terlalu rumit. Jadi menurut gue ini juga poin plus nih ya, buat kalian yang suka-suka ganti gitu, tapi jangan sering-sering ya ganti ini ya. Nah, dan mouse ini tuh ada dua varian warna, itu ada warna putih dan warna hitam. Dan di sini yang kita pegang ini sampelnya adalah warna putih nih. Menurut gua putihnya tuh clean banget, bagus banget untuk kalian yang punya setup warna putih-putih nih. Kayak kalian padukan dengan keyboard yang kemarin tuh yang Daiwa 68 SF itu, wah keren banget sih itu, cakep. Dan sebenarnya untuk desain dari mouse ini tuh mempunyai desain yang ada dua. Kalian bisa pakai honeycomb ataupun pakai yang tertutup. Nah, untuk honeycomb ini yang beratnya yang diklaim sama Rexus ini atau Daxa. Mereka ngeklaim ini berat 77 gram dan itu kalau pakai honeycomb dan wireless tanpa kabel. Nah, kalau kalian pakai yang case biasa yang tanpa honeycomb, kalian itu mungkin ditambahin beratnya sedikit, mungkin di angka 80 sampai 80 gram. Jadi menurut gua untuk bobotnya ini jauh lebih baik kalau kalian yang pengen ringan-ringan itu pakai yang honeycomb aja gitu. Selanjutnya untuk desainnya ini menurut gua kalau dibanding kakak-kakaknya, pasti kalian nanya, kenapa gua pilih Daxa 2, nggak Daxa 3 atau Daxa 4? Nah, untuk Daxa 3 dan Daxa 4 itu mengikuti, kalau kalian referensinya itu kalian pernah lihat, itu ada ukuran dari Razer Viper Mini. Nah, untuk size-nya itu cukup kecil. Dan untuk yang kalian yang punya tangan sedang ke besar, itu agak kurang cocok sih. Jadi gua pengen rekomendasiin ke kalian tuh yang aman-aman aja. Jadi kalau kalian misalnya tangannya di sedang, kalian mungkin masih cocok dengan yang di Daxa 3 atau Daxa 4. Tapi kalau kalian yang tangannya jauh lebih besar, menurut gua cocoknya untuk pakai di Daxa 2 ini ya. Perbedaannya juga hanya di bagian bobot, karena ya ukurannya lebih kecil, jadi bobotnya bisa lebih ringan. Selanjutnya gue pengen bahas untuk dalaman dari mouse-nya ini nih. Dalaman dari mouse-nya ini nih mempunyai switch coil dengan sensor PMW3370. Dan sensor ini tuh pada tahun lalu adalah sensor terbaik dan termentok dan terbagus tuh di tahun lalu. Dan baru aja tahun ini kayaknya baru ngerilis sensor baru lagi 33. Pokoknya ada lompatan satu kali untuk sensor paling baru lagi. Tapi menurut gua untuk spesifikasinya yang kalian bisa lihat di sini itu sudah menggunakan maksimal acceleration itu 50G, dan untuk sensornya ini bisa sampai 19.000 dpi, maksimal speed di 400 IPS. Jadi menurut gua udah cukup bagus sih untuk sensornya. Dan untuk ngomongin delay nih, nah konektivitasnya ini menggunakan kabel dan juga dongle 2,4 GHz. Jadi menurut gua untuk dongle 4 GHz nya ini nggak ada kerasa delay untuk kalian main game FPS, karena gua ngetes ini main di game FPS doang. Karena kalau FPS nya udah nyaman, otomatis di semua game lainnya itu sudah lebih nyaman lagi. Gua tesnya itu FPS di game Valorant, karena game Valorant tuh yang paling banyak untuk pergerakan, kayak nge-smoke ini ya kan, banyak banget gerakan di mouse kita nih. Jadi itu bakal gua bisa rasain kalau memang ada delay. Tapi ini gua ngerasa nggak ada delay untuk mouse-nya ini. Ngomongin switch nih, untuk switch coil menurut gua ini cukup ringan, enak di kliknya. Dan gue sering banget bahas mouse, dan gue sering beberapa kali ya bilang untuk beberapa mouse tuh kayak berat, butuh tenaga. Nah, karena mouse ini tuh covernya bisa diganti, jadi kalian tuh bisa jauh lebih ringan untuk klik kiri dan klik kanannya, karena bahan dari covernya itu lebih tipis. Jadi untuk ke switchnya itu
Gak perlu pakai effort atau tenaga untuk klik kiri dan klik kanannya. Selanjutnya gue pengen bahas untuk kabelnya di sini nih. Kabel dari mouse-nya itu menggunakan bahan paracord, yang dimana bahan paracord ini bisa membuat mouse kalian tuh jauh kerasa lebih ringan. Jadi kabelnya itu kayak gak nambah beban dan gak nambah bobot gitu rasanya ya. Dan outputnya itu sudah ya USB gold plate lah. Nah, untuk pengecasan nih, pengecasan menggunakan kabel yang bawaan dari Rexus itu sekitar 2 jaman. Namun kalian bisa pakai untuk seminggu ke depan. Menurut gue sih ini enak sih ya. Dan gue bilang seminggu ke depan ini penggunaan yang gak terlalu rutin. Kayak gue biasa main Valorant ya paling 7 jam ya, atau 6 jam ya. Pokoknya segitu doang lah, beberapa, nggak lama-lama banget. Terus gue pakai buat tugas, tapi ya ini dalam kondisi tanpa RGB. Karena gue orangnya bukan yang suka banget RGB gitu dari mouse. Jadi gue pengen daya tahan mouse itu jauh lebih lama. Dan untuk RGB-nya itu gue gak begitu penting. Tapi untuk RGB-nya udah cakep banget sih, udah cantik banget. Bisa menambah estetika atau menarik lah untuk di setup kalian gitu. Nah, di bagian bawahnya ini kalian bisa ngelihat. Kalian bisa lihat di situ ada switch untuk pengubah mode yang gak ada RGB dan RGB. Nah, di situ gunanya hanya itu doang, untuk matiin RGB dan juga nyalain RGB. Nah, kalau gua biasanya tuh pakai yang tanpa RGB, itu bisa tahan sekitar seminggu gitu, karena dia punya fitur idle di mana di saat mouse ini nggak dipakai dia nggak akan nyala, tapi pada saat kalian pakai dia akan nyala. Dan transisi dari mati ke nyalanya itu nggak akan kerasa kok, aman. Dan mouse ini sudah punya driver atau aplikasi yang bisa kalian kontrol untuk makro dan RGB-nya. Jadi kalian bisa setting RGB-nya lengkap semua ada di aplikasinya. Jadi kalian tinggal download, dan link downloadnya gue taruh di deskripsi. Jadi kalian gak perlu terlalu ribet untuk nyari link aplikasi dari mouse-nya ini. Oh ya, sedikit catatan buat kalian. Kalau kalian ganti cover case, itu kalau kalian pilih warna merah, itu kan jangan berharap merahnya itu yang merah pekat ya. Karena merahnya itu datangnya tuh kayak merah-merah oranye gitu. Jadi bukan merah yang pekat banget kayak di gambar etalase gitu ya. Dan ngomongin cover nih, karena mouse ini bisa diganti covernya. Saat gua ganti ke warna merah, mouse ini tuh jadi kayak klik kiri dan klik kanannya tuh kayak bisa digoyangkan dikit gitu, kayak longgar gitu ya. Tapi itu nggak mempengaruhi ke performance atau mouse-nya ini. Tapi gua pakai yang bawaannya itu nggak lagi. Tapi longgarnya ini nggak sampai yang kayak bisa goyang-goyang banget. Kalian bisa lihat nih, gua pasti kasih B-roll. Dia goyangnya tuh kayak bunyi aja gitu, tapi nggak goyang yang kerasa. Mouse ini tuh sudah kalian cover garansi selama setahun ya. Jadi menurut gua untuk garansinya itu sudah aman untuk mouse-nya ini. Mungkin segitu dulu untuk review gua kali ini. Kalau kalian suka dan subscribe channel ini, kalau rasa channel ini bermanfaat, dan link pembelian itu gua selalu taruh di deskripsi agar kalian bisa beli produk yang sesuai dengan gua review dan ya menghindari lah barang-barang KW gitu lah ya. Dan mungkin segitu dulu, gua Mike dari Cepet Undur Diri. Bye bye.